Kita sebagai seorang peneliti, yang pertama berakhlak itu berorientasi pada pelayanan, atau kita melakukan riset yang dapat memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat. Kemudian yang kedua itu adalah akuntabel. Sekecil apapun anggaran yang kita gunakan itu adalah anggaran negara yang notabene berasal dari masyarakat juga gitu, sehingga kita harus bisa mempertanggungjawabkan anggaran itu. Akuntabel artinya apapun yang kita lakukan itu kita dapat mempertanggungjawabkannya. Kemudian K itu kompeten. Nah, kita peneliti dari awal memang sudah dipatok atau harus memenuhi beberapa kriteria terkait dengan kompetensi kita. Salah satunya adalah kita pendidikan minimal kan harus S3, sehingga dengan pendidikan ini diharapkan kita memang benar-benar orang yang kompeten untuk melakukan tugas kita, dalam artian kita melakukan riset sesuai dengan kepakaran kita masing-masing. Kemudian H itu terkait dengan harmonis. Kita harus bisa menjaga hubungan harmonis baik terhadap sesama periset, kemudian terhadap atasan, kemudian termasuk juga kita dalam hidup bermasyarakat. Dalam bermasyarakat itu kita harus menjaga hubungan harmonis, jangan sampai kita ketika di kantor hubungan sesama rekan kerja itu bagus, akan tetapi di masyarakat kita dikenal sebagai orang yang tidak bersosialisasi atau tidak peduli dengan kepentingan yang ada di masyarakat sekitar. Itu kemudian L, loyalitas. Kita ini adalah representasi lembaga atau institusi yang dimana kita bekerja, sehingga dimanapun kita berada kita harus bisa menjaga marwah dari institusi kita. Kemudian adaptif, kita diharapkan bisa beradaptasi, kita bisa menempatkan diri di mana kita berada ketika dalam kondisi yang mungkin menjadi dilema, sehingga kita harus bisa menempatkan diri kita sebaik-baiknya. Dan yang terakhir K yaitu kolaboratif. Kita sebagai peneliti tidak mungkin untuk melakukan penelitian itu sendiri saja. Kita butuh rekan kerja, kita butuh partner. Nah, tentunya suatu permasalahan itu bisa diatasi dengan kerjasama lintas sektoral ataupun lintas program, sehingga dengan semangat kolaboratif ini diharapkan hasil riset kita akan lebih baik. Akhlak itu kepanjangan dari akuntabel, kompeten, harmonis, bukan Bu, dengan loyal, adaptif, dan kolaboratif. Akuntabel ya tentu ya, kalau sebenarnya kalau untuk peneliti kita harus ada KPI ya, ada syarat-syarat terpenuhi gitu sebagai fungsional peneliti. Ya tentu nanti ketika sudah aktif menjadi peneliti BRIN, nanti ada luaran untuk menerbitkan artikel atau kekayaan intelektual gitu. Nah, biasanya kan kalau sebagai peneliti kan ini mungkin bakal nyambung kemana ya, sebagai peneliti kan mungkin ada yang lebih sering melakukan itu sendiri gitu. Nah, tentu nanti kita perlu namanya tadi kolaboratif ya. Kolaboratif dalam arti ya dengan teman-teman sejawat ataupun dengan yang peneliti lebih muda dari kita, ya kita harus lakukan kolaboratif untuk melakukan riset. Kemudian kalau untuk pelayanan ya, karena beberapa juga kadang kalau kita menerbitkan artikel ada author lainnya, seperti minta data ke kita atau minta coding ke saya juga gitu, ya tentu diberikan gitu. Jadi nggak dikip sendiri tentang hal-hal demikian. Kemudian kalau tentang kompeten, ya tentu sebagai peneliti harus kompeten, harus memegang etika. Jadi kalau datanya berbicara seperti itu ya begitu hasilnya gitu. Kita tidak boleh make up ya, apalagi membuat sesuatu yang tidak signifikan menjadi signifikan gitu. Jadi mungkin ada beberapa oknum-oknum di bidang lain ya, hanya untuk menerbitkan artikel dia mengsignifikansi beberapa hasil gitu. Itu kan mungkin hal-hal yang tidak baik ya, atau tidak etis gitu. Terus yang terakhir mengenai
loyal dan adaptif, ya tentu loyalnya kita juga harus patuh terhadap peraturan periset Indonesia ya. Ada PPI di sana. Ya kita harus memegang teguh tentang etiknya. Balik lagi ke tadi ethics, terus juga ada beberapa do dan don'ts-nya sebagai peneliti gitu. Gitu. Kalau terakhir untuk adaptif, ya tentu kita harus berinovasi, atau kita juga terbuka dengan beberapa keterbaruan lah ya. Jadi mungkin kalau ada beberapa di stase riset, mungkin kita sudah membuat metode baru nih gitu. Terus kita berpikir kayak itu sudah sempurna gitu. Nah itu kan juga hal yang di titik kritis kalau kita ya tidak adaptif lagi gitu, karena kita tidak terbuka lagi dengan pengetahuan baru. Ya, penelitian itu kan sebenarnya proses jangka panjang ya. Jadi sebenarnya untuk sampai ke apa yang dimanfaatkan oleh masyarakat itu ada tahap-tahapannya ya. Dan secara umum kalau tidak ada hasil riset tentunya masyarakat tidak akan maju. Dunia itu teknologi berkembang itu ya di dalam kontribusi hasil riset ya. Untuk bidang pertanian kita tahu ada yang namanya revolusi hijau ya. Dalamnya revolusi hijau, produksi pertanian itu bisa ditingkatkan 3-4 kali lipat sehingga manusia bisa eksis sampai sekarang ya, termasuk juga di Indonesia ya. Bagaimana kontribusi varietas unggul padi misalkan dan teknik budidayanya di tahun 70-an itu produksi beras di Indonesia meningkat beberapa kali lipat, dan akhirnya Indonesia bisa swasembada pangan ya. Jadi itu adalah kontribusi dari hasil penelitian. Pembiayaan riset itu kan membutuhkan biaya, dan pembiayaannya itu bisa diperoleh dari dana riset yang disediakan oleh pemerintah, bisa dari swasta ataupun dari donor, lembaga pendonor riset ya. Proses akuntabilitas ini tentunya sudah ada sistem ya. Di Indonesia sudah ada sistemnya, ada monitoring dan evaluasinya dari mulai perencanaan ya, tidak hanya pelaksanaan saja, tapi dari mulai perencanaan, kemudian pelaksanaan sampai laporan akhir itu ada ya akuntabel, diawasi, dilaporkan, dan tentunya ada penilaian ya yang dilakukan oleh internal maupun eksternal ya, sehingga riset itu bisa akuntabel.